Kita menjadi Yahudi. Kan ikutin ajaran Isa. Iya, kalau ikuti ajaran Isa itu tempat ibadahnya di sinagoge, tempat sujud, Kristen sinagoge atau juga kan ada sujud gitu, berdoanya sujud. di Cuman mana? Kristen yang mana dulu? Kalau Kristen yang berdoa sujud kan ada juga, cuman Kristen yang mana dulu? Karena di Kristen Iya, tuh ada macam-macam. iya sujud, tapi sujudnya kepada siapa dulu? Kepada Tuhan Allah. Kepada Yesus. Sujudnya ke Yesus. Yesus sendiri sujud kepada Allah. Kenapa Kristen justru sujudnya ke Yesus? Gitu. Jadi lain yang diperhatikan Yesus, lain dia yang mereka kerjakan. Sujud-sujud, tapi tidak sesuai dengan syariat yang diajarkan Yesus. Mereka, orang-orang Yahudi masuk ke rumah ibadah itu mandi junub dulu, mandi tahir, melepaskan sendal, sepatu, mereka membasuh wajah, tangan dan kaki ketika mereka masuk rumah ibadah. Nah, sementara Kristen pakai sepatu, pakai sendal. Dan ketika mereka ingin masuk rumah ibadah, wajib hukumnya mereka bersunat. Misalnya, kenapa? Misalnya kamu belajar Islam, kenapa? Tapi barengan nih, belajar yang saya tahu mana nih yang benar. Tapi dia mau belajar juga dari ajarannya Yesus, Bang. Maksudnya dua-duanya. Dua-duanya dia pelajarin gitu, Bang. Iya, yang penting jangan pelajari agama yang bukan Yesus punya, kayak Paulus. Paulus tidak mengajarkan ajaran Yesus. Paulusnya mengajarkan ajaran yang lain dari yang Yesus ajarkan. Gitu. Jadi nggak apa-apa tetap ikutin ajarannya Yesus, Bang. Kalau ikuti ajaran Yesus itu menjadi muslim berarti dia. Taat kepada perintah Allah yang datang kepadanya. Nah, sedangkan Yesus itu diutus hanya kepada kaumnya Bani Israel. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Nabi Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia. Yesus tidak pernah mengatakan aku diutus untuk seluruh umat manusia, enggak pernah. Hanya Nabi Muhammad yang mengatakan itu, aku diutus untuk seluruh umat manusia gitu. Dan kalau mau jadi pengikut Yesus, ibadahnya jangan di gereja ya. Dan jangan ibadah hari Minggu tapi Sabtu. Di rumah ibadahnya orang Yahudi. Karena Yesus itu bukan pendeta. Yesus itu rabi. Dia itu rabi, rabam. Hanya itu yang aku bilang, yang aku nggak percaya agama Muhammad karena dari situ itu juga kan nggak punya agama, tidak ada agama waktu itu. Tuh, Bang, dengar, Bang. Apa katanya? Pecah-pecah suaranya. Dia nggak percaya agama karena agama itu tidak menyelamatkan. Sedangkan Yesus aja nggak punya agama waktu itu. Ajarannya Yesus. Agama itu kan nama. Tempat bernaungnya orang-orang yang memiliki keyakinan. Nah, Yesus itu memiliki keyakinan, Yesus memiliki prosesi ibadah, Yesus memiliki aturan-aturan ibadah, Yesus itu. Kata Yesus di dalam Matius 5:19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Nah, berarti Yesus meminta agar murid-muridnya mengikuti seluruh prosesi Torah. Nah, kalau mengikuti seluruh prosesi Torah, berarti dia beragama dong. Cuman waktu itu memang belum disebut agama. Janganlah mau disebut, saya bukan Islam. Oke, saya tidak mau disebut Islam. Oke, tapi Anda sholat, Anda puasa, Anda zakat, Anda umroh, Anda haji, Anda bersedekah, Anda berinfak. Berarti Anda meskipun tidak mau disebut Islam, ya tetap aja Islam. Kan gitu. Intinya kalau misalnya kayak tadi nih, aku percaya nih sama Allah nih, terus nggak mau masuk Islam, berarti itu sama aja bohong dong. Apa gimana sih? Iya. Kan masuk Islam itu kan harus beriman kepada Allah. Ada rukun Islam, ada rukun iman. Islam itu hukum-hukumnya, untuk menumbuhkan kemudian hukum-hukum ini disebut rukun iman. Nah, kalau kita sudah beriman, berarti kita pasti menjalankan apa yang menjadi sendi daripada Islam itu sendiri. Apa yang menjadi kekuatan Islam itu yang kita lakukan. Contoh misalnya kata Yesus tuh di dalam Yohanes 12
Yohanes 14 juga ada. Kata Yesus, barang siapa yang percaya kepadaku, maka dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, kalau melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, berarti cerminan orang itu adalah orang Yahudi. Karena korban hewan, ibadah Sabtu pasti, karena Yesus melakukan itu. Sunat pasti, tidak makan babi, menyembahnya kepada satu Tuhan Elohim, tidak menyembah kepada Yesus, tidak merasulkan Paulus. Itu berarti orang itu kalau dilihat dari prosesi agamanya, meskipun tidak mau disebutkan Yudaism, tetap aja Yudaism karena mempraktikkan ajaran Yudaism. Begitu juga seorang Muslim. Muslim itu orangnya agamanya Islam. Kenapa dia disebut Muslim? Karena dia tunduk kepada aturan Islam. Islam itu kan aturan. Islam itu artinya selamat. Ya itu kan Islam karena cover kan. Iya covernya. Cuma kan ada aturan-aturannya. Ya sama. Kristen juga ada aturannya. Kristen itu covernya, Islam itu covernya. Kristen aturannya dari mana? Ya, Misalnya ada yang aturan-aturan dari Isa itu kan. nggak ada aturan Isa di Kristen itu, nggak ada aturan yang mana di Kristen dari Isa. Ya misalnya melakukan kasih gitu. Kasih itu cuman di mulut. Kalau disebut kasih di Kristen itu yang mana? Kristen itu menyebar di seluruh dunia itu dengan peperangan. Masuk ke Indonesia dengan penjajahan. Menjajah, meneror, menakut-nakuti orang. Setelah orang takut, habis semua harta, kekuatannya, barulah misionaris turun. Setelah orang-orang itu ketakutan, datanglah misionaris. Merangkul mereka, memberikan mereka pakaian, makanan, diajaklah ke gereja. Itu pola yang dibangun Kristen masuk di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka lah, di tengah-tengah mayoritas Islam, baru mereka membangun kekuatan untuk mengatakan ke dunia, Kristen itu kasih. Kasih dari mana? Di Kristen ini kasih itu apa? Murah senyum, bantu orang. Ya, semua agama juga melakukan itu. Islam lebih hebat slogannya, rahmatan lil alamin. Rahmat itu artinya apa? Kasih sayang. Rahmat itu bahasa Arab. Artinya kasih sayang. Nah kalau Kristen cuma kasih duit, kasih sengsara, kasih merana, kasih yatim, kasih janda, dibuat orang menjadi janda, dibuat anak-anak menjadi yatim. Itu pekerjaan Kristen dari dulu. Setelah Indonesia merdeka lah baru damai-damai di tengah-tengah masyarakat mayoritas. Itu fakta, itu real. Apa coba? Dari bentuk awal aja Kristen itu berdiri dari pembunuhan. Satu-satunya agama yang membunuh Tuhannya untuk kemudian tebus dosa hanya Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, Yahudi tidak, Islam apalagi. Ya Kristen bunuh Tuhan. Baru habis itu bunuh Tuhan dibilang kasih. Yahudi. Itu Yahudi katanya Bang. Orang Yahudi. Nah yang membentuk Kristen ini kan orang Yahudi. Orang Yahudi yang membentuk kemudian pertama kali. Bani Israel sendiri yang membentuk itu. Ahli Taurat sendiri yang membentuk itu. Makanya Yesus mengecam pendiri Kristen itu. Di mana Yesus mengecam pendiri Kristen? Di Matius 23 nomor 15 sampai nomor 36. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, orang Farisi, engkau menyeberangi lautan. Nah, siapa itu menyeberangi lautan? Engkau menjelajahi daratan. Engkau mentobatkan orang menjadi pengikutmu. Setelah kau jadikan pengikutmu, kau jadikan menjadi apa? Menjadi orang neraka. Yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Itu kata Yesus. Berarti agama yang didirikan oleh ahli Taurat di luar Yahudi adalah agama neraka penghuninya. Itu dalil.